Assalamualaikum pendengar setia maupun pendengar baru channel kisah ceritamu yang dirahmati Allah. Bayangkan, sebuah restoran mewah yang gemerlap, penuh dengan tawa dan kebanggaan yang memekakkan telinga. Di tengah suasana itu, seorang wanita duduk dengan tenang, mengenakan pakaian yang sederhana, namun penuh dengan kesan elegan. Di sekelilingnya, teman-teman yang dulu menghina dan meremehkannya kini tertawa terbahak-bahak, membanggakan gaya hidup mewah mereka. Namun, mereka tidak tahu wanita ini bukanlah siapa-siapa yang mereka kira. Dia bukan hanya tamu biasa di acara ini. Dia adalah penguasa yang mampu menentukan nasib mereka. Inilah cerita yang akan mengubah segala persepsi tentang kesuksesan dan keadilan. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Rahmawati menerima sebuah undangan reuni dari teman-teman SMA-nya. Sebuah undangan yang datang begitu tiba-tiba, mengingatkan dirinya pada masa lalu yang penuh dengan luka dan penghinaan. Ketika membuka amplop undangan yang tergeletak di meja kerjanya, Rahma merasakan sesak di dadanya. Reuni alumni SMA, acara yang dulu ia hindari, kini datang mengetuk pintunya. Dulu, Rahma adalah sosok yang dianggap biasa saja. Bahkan lebih dari itu, teman-teman sekelasnya seringkali menjadikannya bahan ejekan. Mereka menertawakan penampilannya yang sederhana, cara berbicaranya yang tidak secerdas mereka, dan kekurangan lain yang terus dibesar-besarkan. Rahma menjadi objek hinaan bagi banyak orang, terutama oleh teman-temannya yang tampaknya memiliki segalanya, kecantikan, kekayaan, dan status sosial. Namun kini, hal-hal itu sudah lama terlupakan. Rahma, yang dulunya dianggap lemah dan tak berarti, kini telah bangkit menjadi seorang wanita yang penuh kekuatan. Sebagai CEO Sriti Agrotech, sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang agroteknologi, Rahma telah mengukir kesuksesan yang luar biasa. Namun, di balik keberhasilan itu, ada kenangan yang tak pernah ia lupakan. Kenangan tentang bagaimana ia diperlakukan dengan sinisme dan kebencian oleh mereka yang sekarang mengundangnya untuk hadir. Rahma memandangi undangan itu lagi. Sebuah pesta yang akan diadakan di restoran mewah di pusat kota Bandung. Para alumni yang dulu meremehkan dirinya kini akan bertemu lagi dengan dirinya, yang telah berubah begitu drastis. Apakah ia akan hadir? Apakah ia akan membiarkan masa lalu itu menantangnya sekali lagi? Dengan langkah tegas, Rahma memutuskan untuk pergi. Tidak untuk membalas dendam, tetapi untuk memberi mereka pelajaran tentang bagaimana kehidupan berputar. Mereka yang dulu menghinanya, kini akan merasakan bagaimana rasanya dipandang rendah, meski mereka tak pernah tahu siapa Rahma yang sebenarnya. Masa SMA adalah kenangan yang selalu ada dalam benak Rahma, meski ia berusaha untuk melupakan. Teman-temannya seperti Nanda, Edi, Galih, dan Ica seringkali mengolok-oloknya. Mereka mengejek pakaian yang ia kenakan, tubuhnya yang tidak sesuai dengan standar kecantikan mereka, dan bahkan prestasi akademiknya yang dianggap biasa saja. Di setiap kesempatan, Rahma selalu menjadi sasaran hinaan. Mereka bercanda di belakangnya, membicarakan segala kekurangannya, dan bahkan membuatnya merasa tak penting di dunia ini. Ketika mereka berbicara tentang cita-cita dan ambisi mereka, Rahma selalu merasa seperti orang asing di tengah mereka. Namun, di balik segala penghinaan itu, Rahma tidak pernah menyerah. Ia menyimpan dalam dirinya tekad yang kuat untuk membuktikan bahwa penampilan bukanlah segalanya. Ia berjuang keras untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa menjadi lebih dari apa yang orang lain anggap. Kenangan itu masih terasa begitu nyata, seperti bayangan yang terus mengikuti setiap langkahnya. Rahma tidak pernah melupakan bagaimana perasaan diperlakukan seperti orang tak berarti. Namun, justru dari rasa sakit itulah ia menemukan kekuatan untuk bangkit. Dan kini, saat ia berdiri di puncak kesuksesan, ia siap untuk menunjukkan kepada mereka yang pernah meremehkannya,
bahwa dunia ini tidak pernah memberi kesempatan kedua bagi mereka yang merendahkan orang lain. Setelah berhari-hari memikirkan undangan itu, Rahma akhirnya memutuskan untuk menghadirinya. Ia tahu bahwa acara itu bukanlah sekadar reuni biasa. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa dirinya sekarang. Bukan lagi gadis SMA yang sering dihina, tetapi seorang wanita yang memiliki segalanya, bahkan yang lebih dari yang mereka bayangkan. Namun, ada perasaan yang mengganjal di hati Rahma. Sebuah ketakutan yang tak terucapkan, meski ia sudah terbiasa dengan keteguhan hati dan keberhasilan yang ia raih. Tetapi, menghadapi teman-temannya yang dulu menghina, membuatnya merasakan campuran perasaan antara kecemasan dan pembalasan yang tertunda. Saat itu, ia menyadari bahwa bukan sekadar untuk membuktikan dirinya yang ia cari. Ia ingin memberi mereka pelajaran, sebuah pelajaran yang akan membuat mereka menilai orang lain dengan cara yang berbeda. Hidup tidak hanya soal penampilan atau kekayaan, tetapi tentang kerja keras dan keteguhan hati yang membawa seseorang menuju kesuksesan yang sejati. Dengan tekad yang bulat, Rahma mulai mempersiapkan diri. Pakaian yang sederhana namun elegan, tanpa perlu tas bermerek atau sepatu mahal, ia yakin itu sudah cukup. Ia tidak ingin membuktikan diri dengan hal-hal yang tampak mewah. Yang penting adalah dirinya, Rahmawati, wanita yang kini telah mengubah hidupnya dengan usahanya sendiri. Rahma tiba di restoran Bulan Malam, sebuah tempat yang terletak di pusat kota Bandung. Restoran mewah ini dipenuhi oleh cahaya lampu kristal yang berkilau, dengan suasana yang terasa anggun dan elegan. Setiap sudutnya penuh dengan kemewahan, yang seolah mengundang para tamu untuk merasakan kebanggaan dan prestise. Namun, di mata Rahma, semua itu hanyalah ilusi. Ia merasa asing di tengah dunia yang memuja materialisme dan kesombongan. Di luar restoran, angin malam yang sejuk berhembus lembut, namun Rahma bisa merasakan ketegangan yang mengalir di dalam dirinya. Ia tahu, di balik penampilannya yang sederhana, ada kisah yang tidak mereka ketahui. Ada perjalanan panjang yang harus ia lalui untuk sampai di titik ini. Saat ia melangkah masuk ruang makan, pandangannya langsung tertuju pada meja-meja yang dihiasi dengan makanan mewah dan obrolan yang penuh dengan tawa orang-orang yang seakan-akan tak pernah mengalami kesulitan hidup. Mereka, teman-temannya yang dulu pernah meremehkan dirinya, kini tampak begitu percaya diri dengan kesuksesan mereka. Rahma hanya bisa tersenyum kecil, menyadari bahwa mereka tak tahu apa yang sesungguhnya telah ia capai. Ketika teman-temannya melihat Rahma, sebagian besar dari mereka hanya melontarkan senyuman sinis, seolah tak ada yang berubah dari dirinya. Mereka tak menyangka bahwa Rahma yang datang dengan pakaian sederhana itu adalah orang yang mereka anggap remeh dulu. Mereka menyapanya dengan nada yang mengandung ejekan, bahkan tanpa mencoba untuk menyembunyikan rasa superioritas mereka. "Rahma, apa kabar?" tanya Icha, salah satu teman yang dulu selalu mengolok-oloknya, dengan senyum lebar yang penuh dengan kebanggaan. "Kamu tetap saja sederhana ya? Tak ada yang berubah. Apa masih di rumah kontrakan yang itu?" Rahma hanya tersenyum, tidak terganggu dengan ucapan Icha. Ia tahu, mereka belum tahu siapa dirinya sekarang. Mereka tidak menyadari bahwa dia telah mengukir kesuksesan yang tidak bisa mereka bayangkan. Di hadapan mereka, Rahma hanya terlihat seperti wanita biasa, yang tidak punya apa-apa. Tapi, ia tahu apa yang akan datang selanjutnya, sebuah pelajaran berharga yang akan mereka ingat. Teman-temannya mulai berkelompok, berbicara tentang mobil baru yang mereka beli, rumah besar yang mereka tinggali, dan liburan mewah yang mereka lakukan. Rahma mendengarkan mereka dengan tenang, meski hatinya sedikit terluka. Mereka berbicara seolah dunia ini milik mereka seorang diri, tanpa menyadari bahwa seseorang yang mereka anggap tak berarti sekarang duduk di antara mereka, hanya dengan senyum yang penuh makna. Meskipun berbagai hinaan dan tatapan meremehkan datang silih berganti, Rahma tetap tenang. Ia memilih untuk diam, mengamati mereka dengan hati yang penuh keteguhan. Ia tahu, malam ini bukanlah waktunya untuk balas dendam atau merendahkan mereka. Ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan segalanya. Di dalam hatinya, Rahma berdoa, berharap bisa menunjukkan kepada mereka bahwa hidup bukan hanya tentang penampilan atau kekayaan. Kesuksesan sejati datang dari kerja keras,
keteguhan hati, dan keberanian untuk tidak menyerah meskipun dunia berusaha menjatuhkan kita. Mereka, yang dulu menghinanya, kini akan melihat apa yang telah ia capai. Namun, ketika percakapan mereka mulai mengarah ke topik yang lebih sensitif, Rahma merasa bahwa saat itu sudah tiba. Teman-temannya mulai berbicara tentang perusahaan tempat mereka bekerja, Sriti Agrotech, sebuah nama yang mereka anggap biasa saja. Mereka membicarakan perusahaan itu dengan bangga, tanpa tahu bahwa Rahma adalah orang yang mendirikan dan kini memimpin perusahaan tersebut. Dengan ketenangan yang luar biasa, Rahma akhirnya membuka suara. Ia tidak terburu-buru, hanya dengan percaya diri. Ia berkata, "Sriti Agrotech. Ya, saya CEO di perusahaan itu." Suasana yang semula penuh dengan tawa dan kebanggaan mendadak hening. Wajah teman-teman Rahma yang tadi berbicara dengan begitu percaya diri kini berubah pucat. Mereka tidak menyangka bahwa wanita yang mereka anggap tidak penting itu ternyata adalah sosok yang mereka banggakan sebagai bagian dari perusahaan yang mereka kerjakan. Ada keheningan yang mencekam, sementara Rahma hanya duduk dengan tenang, menikmati momen itu. Ia tahu, inilah saat yang tepat untuk memberi mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. "Maaf, saya rasa kalian tidak tahu," lanjut Rahma dengan nada datar. "Saya yang mendirikan Sriti Agrotech. Dan sekarang, saya CEO-nya." Teman-temannya terdiam, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Mereka mulai saling berpandangan, mencoba mencari jawaban atas kebingungannya. Beberapa di antaranya bahkan merasa cemas. Rahma bisa melihat dari raut wajah mereka bahwa mereka tidak tahu harus berkata apa lagi. Mereka, yang dulu selalu menganggapnya remeh, kini terperangkap dalam ketidaktahuan mereka sendiri. Saat teman-temannya terdiam, Rahma tidak merasakan kebahagiaan atau rasa puas. Ia hanya merasa bahwa ini adalah pelajaran hidup yang harus mereka terima. Rahma tidak merasa perlu membalas mereka dengan cara yang kasar atau menghina mereka kembali. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan bahwa kesuksesan tidak pernah bisa diukur hanya dengan penampilan atau kekayaan. Dengan tenang, Rahma menyarankan mereka untuk lebih menghargai orang lain, tidak melihat mereka hanya dari status sosial atau penampilan luar. "Saya harap kalian tidak menilai orang hanya dari penampilan," kata Rahma, suara yang keluar dari mulutnya penuh dengan kebijaksanaan yang datang dari perjalanan hidup yang panjang. Malam itu, Rahma tidak hanya memberi pelajaran kepada teman-temannya. Dia juga mengingatkan dirinya sendiri bahwa hidup tidak perlu dibalas dengan kebencian. Kemenangan sejati adalah ketika seseorang bisa berdiri dengan tegak, tanpa perlu merendahkan orang lain untuk membuktikan nilai diri. Keesokan harinya, berita tentang pertemuan di restoran bulan malam menyebar dengan cepat. Rahmawati, yang dulu dipandang remeh oleh teman-temannya, kini telah mengungkapkan dirinya sebagai CEO Sriti Agrotech. Begitu banyak yang tidak menyangka, termasuk mereka yang bekerja di perusahaan itu, bahwa orang yang selama ini mereka anggap tidak penting, ternyata adalah orang yang mereka cari-cari. Di tengah percakapan mereka tentang pekerjaan, teman-temannya mulai kembali berbicara tentang betapa hebatnya mereka bekerja di Sriti Agrotech. Mereka berbicara dengan penuh rasa bangga dan pujian terhadap perusahaan yang mereka anggap sudah memberikan mereka banyak kenyamanan. Namun, Rahma hanya tersenyum kecil, mendengarkan mereka yang begitu penuh keyakinan, sementara dirinya tahu dengan pasti bahwa mereka masih belum memahami kekuatan yang dimilikinya. "Sriti Agrotech," ucap Nanda, sambil mengangguk penuh kekaguman. "Perusahaan itu memang hebat. Aku benar-benar merasa beruntung bisa bekerja di sini. Bekerja dengan perusahaan besar seperti ini, kita bisa berkembang dengan cepat." Edi yang duduk di sebelah Nanda menambahkan, "Betul. Gaji tinggi, fasilitas lengkap, semua serba mewah." Mereka berbicara seperti itu, seolah tidak ada yang luar biasa tentang perusahaan tersebut. Namun, mereka tidak tahu bahwa orang yang mereka anggap biasa ini, Rahmawati, adalah otak dari semua itu. Tidak ada yang tahu betapa kerasnya ia bekerja, bagaimana ia merintis perusahaan dari nol, dan bagaimana dia membangun Sriti Agrotech hingga menjadi salah satu perusahaan terbesar di bidang agroteknologi. Setelah mendengarkan semua percakapan itu,
Rahma merasa bahwa inilah saatnya untuk mengungkapkan siapa dirinya. Dengan tenang dan percaya diri, ia mengangkat suara di tengah keramaian, memecah keheningan yang ada. "Sebenarnya, aku CEO di perusahaan itu," kata Rahma. Kalimat yang terlontar begitu lugas dan sederhana, namun memiliki dampak yang luar biasa. Sebagian besar teman-temannya yang sedang bercakap-cakap langsung terdiam. Tidak ada yang bereaksi langsung. Mereka hanya saling pandang dengan tatapan kosong, berusaha mencerna apa yang baru saja didengar. Rahma tersenyum tipis, tidak dengan kebanggaan atau kemenangan, tetapi dengan rasa damai. Ia tahu, saat itu adalah saat yang tepat untuk mereka menyadari bahwa penampilan bukanlah segalanya. Mereka terlihat bingung, tak tahu bagaimana menanggapi. Wajah mereka yang sebelumnya penuh dengan ekspresi bangga dan sombong, kini mulai memudar. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang mereka anggap remeh adalah orang yang bisa memegang kendali atas nasib mereka. Rahma tidak merasakan kebahagiaan atau kepuasan karena berhasil mengungkapkan dirinya. Ia hanya merasa lega bahwa akhirnya ia bisa membuka mata teman-temannya yang dulu meremehkan dirinya. Ia tidak berniat untuk menghancurkan mereka, tetapi lebih kepada memberikan mereka pelajaran yang seharusnya mereka terima. "Jangan pernah menilai orang hanya dari penampilan," ucap Rahma dengan tenang. "Kesuksesan tidak datang hanya dari tampilan luar, dari harta, atau dari status sosial. Kesuksesan datang dari bagaimana kita bekerja keras, bagaimana kita menghadapinya, dan bagaimana kita bertahan ketika semuanya tampak tidak mungkin." Rahma tidak perlu berteriak atau membuktikan dirinya lebih hebat dari mereka. Ia tahu bahwa tindakan lebih berbicara daripada kata-kata. Dalam dirinya, Rahma merasa bahwa ini adalah cara hidup yang benar. Menghargai setiap orang, tanpa memandang status atau latar belakang mereka. Teman-temannya yang semula berbicara dengan penuh kebanggaan, kini mulai merasa cemas. Beberapa dari mereka menundukkan kepala, merasa malu karena selama ini mereka telah menilai orang lain berdasarkan penampilan dan kesuksesan material. Rahma telah memberikan mereka pelajaran berharga, meski tanpa kata-kata kasar, tanpa penghinaan. Selama ini, teman-temannya menganggap Rahma hanya sebagai wanita biasa, yang tidak memiliki apa-apa. Namun, sekarang mereka menyadari bahwa Rahma adalah pemimpin yang mereka hormati, meskipun mereka tidak tahu sepenuhnya apa yang telah ia lakukan. Ia adalah penguasa yang mengendalikan nasib mereka tanpa mereka sadari. Mereka tidak tahu betapa kerasnya perjuangan yang telah Rahma lewati untuk sampai ke posisi ini. Namun, Rahma tidak ingin orang lain merasa terintimidasi atau tertekan. Ia bukanlah tipe orang yang mencari balas dendam. Ia ingin memberi mereka kesempatan untuk melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Untuk memahami bahwa keberhasilan sejati datang bukan dari apa yang tampak di luar, tetapi dari keteguhan hati, kerja keras, dan niat yang tulus. Keesokan harinya, setelah pertemuan yang penuh kejutan itu, Rahma kembali ke kantornya di Sriti Agrotech. Seperti biasa, ia langsung memimpin rapat evaluasi kinerja perusahaan. Namun, kali ini suasana terasa sedikit berbeda. Beberapa wajah tampak canggung, terutama mereka yang hadir di reuni malam sebelumnya dan kini tahu siapa Rahma sebenarnya. Mereka yang sebelumnya meremehkan dan menganggapnya tidak penting, kini harus berhadapan langsung dengan Rahma, CEO yang berkuasa penuh atas keputusan perusahaan. Hari itu, Rahma memutuskan untuk melakukan evaluasi besar-besaran. Ia tidak hanya mengevaluasi kinerja perusahaan, tetapi juga menilai integritas dan etika kerja para karyawan. Di perusahaan sebesar Sriti Agrotech, kualitas kerja dan integritas adalah hal yang paling penting. Rahma sudah melihat potensi penyelewengan anggaran dan kinerja buruk di beberapa divisi, dan ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk bertindak tegas. Di ruang rapat yang penuh dengan staf manajer, Rahma duduk dengan penuh kewibawaan. Dengan catatan dan data yang telah disiapkan, ia mulai memaparkan temuan-temuannya. "Kami telah menilai kinerja beberapa departemen, dan hasilnya mengecewakan," ucap Rahma dengan tegas. "Ada penyelewengan anggaran yang kita temukan. Ada juga laporan kinerja yang tidak sesuai standar perusahaan. Kami harus mengambil tindakan."
Walaupun Rahma sudah terbiasa membuat keputusan sulit, kali ini ia merasa sedikit terbebani. Beberapa dari orang-orang yang kini terancam akibat penyelewengan anggaran adalah teman-temannya yang hadir di reuni. Ini adalah momen yang tidak mudah baginya. Ia harus memisahkan antara hubungan pribadi dan profesional. Meskipun sudah lama ia menginginkan untuk membersihkan perusahaan dari praktik-praktik buruk, menghadapinya dengan orang-orang yang pernah menjadi teman dekatnya membuat Rahma merasa cemas. Bagaimana mungkin ia bisa memecat mereka yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupnya? Bagaimana ia bisa memisahkan perasaan pribadinya dengan tanggung jawab sebagai pemimpin perusahaan? Namun, Rahma tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan perasaan pribadi mengaburkan penilaiannya. Ia harus memprioritaskan integritas perusahaan dan kebaikan jangka panjang. Dengan tekad yang bulat, Rahma memutuskan untuk menjalankan evaluasi ini dengan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi ia tahu bahwa inilah yang harus dilakukan demi masa depan Sriti Agrotech. Rapat pun berlanjut dengan ketegangan yang semakin meningkat. Rahma memberikan peringatan tegas kepada beberapa karyawan yang terlibat dalam penyelewengan anggaran dan kinerja buruk. Beberapa dari mereka bahkan terlihat cemas, tak bisa menyembunyikan rasa takut akan kehilangan pekerjaan mereka. Saya tahu kita semua memiliki ambisi untuk sukses, tetapi itu tidak berarti kita bisa mengabaikan integritas dan tanggung jawab kita, kata Rahma dengan tegas. Saya memberi kesempatan kepada kalian untuk memperbaiki kinerja, tetapi jika tidak ada perubahan, saya tidak akan ragu untuk mengambil langkah lebih lanjut. Rahma bukanlah seorang pemimpin yang hanya berbicara. Ia selalu memberikan kesempatan untuk perubahan. Namun, kali ini ia tidak akan memberikan toleransi pada mereka yang terus-menerus mengecewakan perusahaan. Ia berharap bahwa keputusan ini akan menjadi pelajaran yang berharga bagi semua orang di perusahaan, bahwa keberhasilan sejati datang dari kejujuran, kerja keras, dan komitmen terhadap integritas. Hari-hari berikutnya terasa berat bagi beberapa karyawan yang merasa terancam oleh keputusan Rahma. Beberapa dari mereka yang sebelumnya merasa nyaman dengan cara-cara curang mulai merasa terpojok. Di sisi lain, ada pula karyawan yang mendukung penuh langkah tegas Rahma, yang percaya bahwa perusahaan ini perlu dibersihkan dari kebiasaan buruk. Namun, Rahma tetap tenang. Ia tahu bahwa dalam memimpin, ia harus berani membuat keputusan yang kadang tidak populer. Keputusan untuk menjaga integritas perusahaan dan membersihkan praktek-praktek buruk adalah keputusan yang sulit, tetapi ia percaya itu adalah langkah yang tepat. Rahma percaya bahwa dengan keputusan ini, perusahaan akan lebih kuat, dan masa depan yang lebih cerah akan menanti Sriti Agrotech. Rahma duduk di ruang kerjanya setelah hari yang penuh tekanan. Ia merenung, mencoba mengevaluasi apakah langkah yang ia ambil sudah benar. Di satu sisi, ia merasa yakin bahwa ini adalah langkah yang tepat. Namun, di sisi lain, ia juga merasa lelah dan kadang merasa kesepian. Menjadi seorang pemimpin tidak pernah mudah. Ada banyak pengorbanan yang harus dilakukan, dan banyak keputusan sulit yang harus diambil. Di tengah kekuatan dan keputusan besar yang ia ambil, Rahma tetap manusia biasa yang merasakan tekanan. Namun, ia juga tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil untuk menjaga perusahaan tetap berjalan dengan baik adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi semua orang yang bekerja di Sriti Agrotech. Setelah keputusan tegas yang diambil Rahma, hari-hari di Sriti Agrotech mulai berubah. Beberapa karyawan yang terlibat dalam penyelewengan anggaran dan memiliki kinerja buruk mulai merasa dampaknya. Rahma tidak pernah ragu untuk memecat mereka yang telah merusak integritas perusahaan, meskipun beberapa di antaranya adalah teman-teman lama yang pernah bersama-sama berjuang di masa lalu. Namun, Rahma menyadari bahwa ini adalah bagian dari proses untuk memperbaiki perusahaan. Setiap tindakan yang diambilnya untuk membersihkan perusahaan dari orang-orang yang tidak jujur adalah untuk memastikan bahwa Sriti Agrotech tetap bisa tumbuh dan berkembang dengan integritas yang tinggi. Kabar pemecatan ini cepat tersebar, dan beberapa teman lama Rahma yang kini bekerja di perusahaan itu terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan menjadi salah satu yang terpaksa meninggalkan perusahaan. Mereka yang dulu merasa superior dan percaya diri,
kini harus menerima kenyataan pahit bahwa kinerja buruk mereka telah membawa mereka ke ambang pemecatan. Mereka merasa malu. Tidak hanya karena mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka gagal, tetapi juga karena mereka tahu bahwa Rahma adalah orang yang dulu mereka anggap tidak penting. Sekarang, ia telah menjadi pemimpin yang mereka takuti. Keputusan Rahma untuk memecat teman-temannya memicu konflik yang lebih besar di dalam perusahaan. Beberapa karyawan lainnya mulai meragukan kepemimpinan Rahma. Mereka mulai merasa takut bahwa mereka juga bisa terjebak dalam masalah yang sama jika kinerjanya tidak sesuai dengan standar perusahaan. Ketegangan di dalam perusahaan semakin meningkat. Di ruang makan karyawan, beberapa mulai berbicara dengan bisik-bisik. Mereka khawatir bahwa jika mereka tidak menjaga kinerja mereka juga bisa terancam dipecat. Rahma menyadari bahwa keputusan yang ia buat bukan hanya berimbas pada karyawan yang dipecat, tetapi juga pada mereka yang masih bertahan. Keputusan itu menimbulkan ketakutan yang meresap di setiap sudut perusahaan. Namun, Rahma tidak bisa mundur. Ia tahu bahwa keputusan tegas ini adalah untuk kebaikan perusahaan dalam jangka panjang. Ketakutan ini adalah sesuatu yang perlu dihadapi oleh perusahaan untuk membentuk budaya kerja yang lebih baik, lebih transparan, dan lebih bertanggung jawab. Mantan teman-teman Rahma yang dulu menghina dan meremehkannya kini mulai merasakan perbedaan dalam hidup mereka. Setelah dipecat dari Sriti Agrotech, beberapa dari mereka mulai menyadari bahwa cara mereka memperlakukan Rahma dulu adalah salah. Mereka yang dahulu merasa superior kini merasa hina dan tidak berdaya. Pada suatu malam, Eddie, yang dulu selalu memperolok Rahma, duduk termenung di sebuah kafe. Ia memandangi layar ponselnya, membaca artikel tentang kesuksesan Sriti Agrotech yang dipimpin oleh Rahma. Dalam hatinya, ia merasa malu. Dulu, ia sering mencibir Rahma, meremehkannya dengan berbagai cara, tanpa tahu bahwa Rahma adalah sosok yang lebih kuat daripada yang ia bayangkan. Nanda, yang selama ini merasa dirinya lebih unggul, kini merasa cemas tentang masa depannya. Tanpa pekerjaan dan tanpa pengakuan atas usahanya, ia merasa kehilangan arah. Ia menyadari bahwa keberhasilan yang mereka banggakan selama ini hanyalah ilusi. Mereka semua berpura-pura bahagia, padahal mereka hanyalah bagian dari sistem yang rapuh, yang mudah runtuh karena ketiadaan integritas. Namun, meskipun Rahma telah membuat keputusan yang membuat banyak orang terkejut dan terjatuh, ia tidak merasa puas dengan hal itu. Ia tidak pernah berniat untuk menghancurkan orang lain, meskipun mereka pernah meremehkannya. Ia lebih memilih untuk memberi mereka kesempatan untuk berubah dan belajar dari kesalahan mereka. Rahma tidak merasa perlu membalas dendam dengan cara yang kejam. Baginya, keputusan untuk memecat teman-teman lamanya bukan untuk menghancurkan mereka, tetapi untuk mengajarkan mereka pelajaran berharga tentang pentingnya integritas, kerja keras, dan bagaimana memperlakukan orang lain dengan hormat. Pada akhirnya, Rahma menunjukkan bahwa tindakan yang diambilnya adalah untuk memperbaiki perusahaan dan membantu semua orang yang bekerja di sana untuk menjadi lebih baik. Ia percaya bahwa pembalasan terbaik bukanlah dengan menghancurkan, tetapi dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri. Setelah kejadian-kejadian tersebut, Sriti Agrotech mulai bergerak maju. Meskipun beberapa karyawan lama yang terlibat dalam masalah dipecat, perusahaan tetap berkembang pesat. Rahma melihat perubahan yang signifikan di dalam perusahaan. Para karyawan yang tersisa semakin termotivasi untuk bekerja lebih keras dan menjaga integritas mereka. Rahma berhasil mengubah suasana perusahaan menjadi lebih sehat, lebih transparan, dan lebih produktif. Meskipun ia masih merasakan kelelahan akibat keputusan-keputusan besar yang harus ia ambil, Rahma merasa bangga bahwa langkah tegas yang diambilnya membawa dampak positif bagi perusahaan. Ia tahu bahwa perjalanan masih panjang, tetapi dengan tim yang tepat dan budaya kerja yang baik, Sriti Agrotech akan terus maju ke depan. Hari-hari setelah perubahan besar di Sriti Agrotech, Rahma merasa lelah. Meskipun perusahaan berjalan dengan baik dan kinerja karyawan semakin membaik, ada perasaan kosong yang terus mengganjal di dalam hatinya. Sebagai CEO, ia telah membuat keputusan besar yang membentuk arah perusahaan, tetapi di balik semua keberhasilan itu, ia mulai merasa terasing dari orang-orang di sekitarnya.
Di setiap malam, setelah pulang dari kantor, Rahma sering merenung sendiri. Apakah ini yang benar-benar ia inginkan? Apakah sukses ini sebanding dengan pengorbanan yang telah ia lakukan? Di balik meja kerjanya, ia mulai merasakan beban yang lebih berat, bukan hanya sebagai seorang pemimpin, tetapi sebagai seorang manusia yang mulai merindukan hubungan yang lebih dekat dengan orang lain. Di satu sisi, Rahma bangga dengan apa yang telah ia capai, tetapi di sisi lain, ia merasa kesepian. Ia bertanya-tanya, apakah harga dari kesuksesan ini terlalu mahal? Tanpa teman-teman lama yang dulu sering ada di sampingnya, tanpa keluarga yang bisa diandalkan untuk berbicara, Rahma merasa kosong. Ia merasa bahwa dalam keinginannya untuk membuktikan diri, ia telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga. Rahma mulai merasakan perasaan bersalah. Apakah ia terlalu keras pada teman-temannya yang dulu? Apakah ia sudah mengambil keputusan yang terlalu cepat, tanpa memberi mereka kesempatan untuk berubah? Perasaan ini menggelayuti pikirannya, membuatnya bertanya-tanya apakah ia melakukan hal yang benar. Kadang, ia merasa bahwa keputusan untuk memecat mereka bukan hanya untuk kebaikan perusahaan, tetapi juga untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat. Ia tidak bisa menahan perasaan itu, meskipun ia tahu bahwa langkah yang ia ambil benar adanya. Rahma memikirkan kembali percakapan di reuni, bagaimana mereka semua menertawakan dirinya. Mereka mungkin tidak tahu betapa sakitnya perasaan itu bagi Rahma, tetapi ia merasa bahwa ini adalah cara untuk menebus semua penghinaan yang ia terima di masa lalu. Namun, di saat yang bersamaan, Rahma juga merasa bahwa ini bukanlah cara yang tepat untuk membalas dendam. Meskipun ia tidak pernah menginginkan untuk menyakiti mereka, keputusan tersebut ternyata mengganggu ketenangannya. Rahma merasa terombang-ambing antara kebutuhan untuk menjaga integritas perusahaan dan perasaan pribadi yang mulai memengaruhinya. Rahma merasa cemas dan tertekan, hingga akhirnya ia memutuskan untuk berbicara dengan seorang rekan senior yang telah lama bekerja bersamanya di Sriti Agrotech. Rekan ini adalah seseorang yang selalu bisa memberikan pandangan yang bijak dan membantu Rahma ketika ia merasa bingung. "Rahma, apa yang mengganggu pikiranmu?" tanya rekannya, yang sudah lama mengenal sisi lain dari perjuangan Rahma. Rahma menceritakan segala kegelisahannya, bagaimana ia merasa kesepian meski sukses, dan bagaimana ia meragukan keputusannya untuk memecat teman-teman lamanya. Ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar melakukannya untuk kebaikan perusahaan, atau hanya untuk membalas semua hinaan yang ia terima di masa lalu. Rekannya mengangguk dan berkata dengan bijak, "Rahma, sukses itu memang datang dengan pengorbanan. Tetapi jangan pernah melupakan siapa dirimu. Kamu bukan hanya CEO, kamu juga seorang manusia. Yang paling penting adalah bagaimana kamu bisa menjaga keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadimu. Jangan biarkan keputusan besar yang kamu ambil membuatmu merasa kesepian atau kehilangan arah." Rahma terdiam mendengar kata-kata rekannya. Ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah besar dalam karirnya, tetapi kini saatnya untuk menyeimbangkan antara ambisi dan hubungan pribadi. Keputusan yang ia buat, meskipun sulit, telah memberi pelajaran yang berharga bagi banyak orang. Namun, ia juga menyadari bahwa ia perlu menemukan kembali keseimbangan dalam hidupnya agar tidak terjebak dalam kesepian dan kerinduan akan hubungan yang lebih bermakna. Setelah percakapan dengan rekannya, Rahma mulai merasa sedikit lebih ringan. Ia tahu bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik, ia juga harus menjaga keseimbangan dalam hidupnya. Rahma mulai membuka diri untuk lebih banyak berinteraksi dengan rekan-rekannya di kantor, mencoba untuk membangun hubungan yang lebih dekat. Ia juga mulai meluangkan waktu untuk keluarga dan teman-teman lama yang tidak terlibat dalam pekerjaan. Namun, meskipun ia mulai berusaha untuk menyembuhkan luka-luka batinnya, Rahma tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Keputusan-keputusan besar yang ia buat akan terus membentuk dirinya, dan ia harus belajar untuk menerima kenyataan bahwa sukses bukan hanya tentang pencapaian eksternal, tetapi juga tentang bagaimana ia menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Rahma menyadari bahwa untuk mencapai keberhasilan sejati, ia tidak hanya harus mengembangkan perusahaan, tetapi juga mengembangkan dirinya sendiri. Ia harus terus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya sebagai pemimpin di dunia bisnis, tetapi juga sebagai manusia yang menghargai dan menghormati orang lain.
Rahma kini berdiri di puncak kesuksesannya. Sriti Agrotech telah berkembang pesat di bawah kepemimpinannya. Nama perusahaan itu semakin dikenal di dunia industri agroteknologi, dan Rahma diundang untuk berbicara di berbagai seminar serta konferensi. Perusahaan yang dulu kecil kini menjadi salah satu yang terbesar di bidangnya, dan Rahma merasa bangga dengan pencapaiannya. Namun, di balik pencapaian besar itu, ada sebuah kenyataan pahit yang harus Rahma hadapi. Meski sukses, ia merasa semakin terisolasi. Banyak orang yang kini datang kepada Rahma hanya karena mereka ingin memanfaatkan kedudukannya. Rahma merasa bahwa dunia ini penuh dengan kepalsuan, dan ia mulai merindukan masa-masa ketika hidupnya lebih sederhana dan lebih bermakna. Setiap kali ia berbicara di depan umum atau menerima penghargaan, ada rasa kosong yang semakin mengganggu. Ia merasa bahwa kesuksesan yang didapatnya terkadang menghalangi hubungan yang lebih mendalam dengan orang-orang yang ia cintai. Meskipun banyak yang mengaguminya, Rahma merasa bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada pengakuan atau kesuksesan duniawi. Di dalam perusahaan, ketegangan mulai muncul. Para karyawan yang dulu bekerja dengan penuh semangat kini mulai merasa tertekan. Mereka takut akan penilaian Rahma. Khawatir jika kinerja mereka tidak memadai, mereka akan kehilangan pekerjaan. Rahma tahu bahwa ia harus mengelola ketegangan ini dengan hati-hati, agar suasana kerja tidak menjadi semakin tegang dan penuh ketakutan. Namun, Rahma juga menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang kesuksesan. Perusahaan yang ia bangun tidak hanya membutuhkan pemimpin yang kuat, tetapi juga pemimpin yang mampu mendengar dan memahami kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Ia harus belajar untuk menjadi lebih terbuka dan lebih berempati terhadap para karyawannya, karena tanpa mereka, perusahaan ini tidak akan pernah mencapai kesuksesan seperti sekarang. Rahma mulai melakukan pendekatan yang lebih humanis terhadap para karyawannya. Ia mengadakan pertemuan rutin untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi mereka. Meskipun itu tidak mudah, Rahma merasa bahwa ini adalah langkah yang benar. Ia ingin menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga penuh dengan rasa saling menghargai. Rahma mulai merasa bahwa pencapaiannya menjadi sebuah beban yang harus terus ia bawa. Kesuksesan yang ia raih membuatnya merasa seperti berada di atas angin, tetapi ia juga merasa bahwa ada banyak hal yang ia korbankan untuk sampai ke titik ini. Ia mulai merasa cemas, seolah-olah setiap keputusan yang ia buat menjadi terlalu penting, terlalu terikat dengan reputasi dan nama besar perusahaan. Suatu malam, setelah pulang dari acara penghargaan, Rahma duduk di balkon apartemennya, memandangi kota yang terhampar di bawahnya. Ia merasa terasing di tengah keramaian, seolah dunia ini hanya berputar di sekitar kesuksesan dan kekuasaan. Namun, ia menyadari bahwa meskipun hidupnya kini penuh dengan sorotan, ia tidak merasa bahagia. Rahma memutuskan untuk kembali melihat tujuannya. Apa yang sebenarnya ia inginkan dari hidup ini? Apakah kesuksesan yang terus berkembang ini benar-benar membawa kebahagiaan, atau hanya menambah beban dalam hidupnya? Ia harus menemukan keseimbangan, agar tidak terjebak dalam kesepian yang datang bersamaan dengan pencapaian besar itu. Rahma mulai berpikir lebih jauh tentang masa depannya. Ia mulai merencanakan langkah-langkah yang lebih besar untuk perusahaan dan untuk dirinya sendiri. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang mencapai puncak kesuksesan, tetapi juga tentang menemukan makna sejati dalam hidup. Ia mulai melibatkan diri dalam berbagai kegiatan sosial dan mencari cara untuk memberi kembali kepada masyarakat. Rahma ingin menggunakan kesuksesannya untuk memberikan dampak positif bagi orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari pengakuan atau penghargaan, tetapi dari memberi dan berbagi. Rahma tahu bahwa hidupnya akan terus berjalan, dan kesuksesan yang ia raih akan selalu dikenang. Namun, ia juga ingin meninggalkan jejak yang lebih bermakna. Ia ingin dikenal bukan hanya sebagai CEO yang sukses, tetapi sebagai seseorang yang memiliki integritas dan peduli terhadap orang lain. Kesuksesan bukan hanya tentang apa yang bisa kita capai, tetapi juga tentang bagaimana kita memberikan kontribusi kepada dunia ini. Dengan tekad itu, Rahma mulai mengarahkan perusahaannya untuk fokus pada inisiatif-inisiatif yang lebih sosial dan ramah lingkungan.
Ia berkomitmen untuk menggunakan Sriti Agrotech sebagai platform untuk menciptakan perubahan yang lebih besar, yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga masyarakat dan dunia. Waktu berlalu, dan di balik kesuksesan yang terus berkembang, Rahma mulai melihat dampak dari keputusan-keputusan yang diambilnya. Beberapa mantan teman-teman SMA yang dulu meremehkan dirinya, yang kini terpecat atau tersisih dari perusahaan, datang kepada Rahma untuk meminta maaf. Mereka datang dengan rasa malu yang mendalam, menyadari bahwa selama ini mereka telah salah menilai dirinya. Hari itu, Nanda yang dulu sangat menyakitkan hati Rahma datang ke kantornya. Nanda, dengan tatapan penuh penyesalan, memulai percakapan yang tak terduga. "Rahma, aku datang untuk meminta maaf. Aku tahu aku dan yang lain pernah memperlakukanmu dengan buruk," ucap Nanda, suaranya serak. "Aku melihat semuanya sekarang. Aku sudah belajar banyak, tapi aku tidak tahu apakah aku punya kesempatan untuk memperbaikinya." Rahma menatap Nanda dengan penuh perhatian. Tidak ada rasa benci atau dendam yang terlihat di wajahnya. "Nanda, hidup memang tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi, yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan dan menjadi lebih baik," jawab Rahma dengan suara tenang. Rahma tidak hanya memberi kesempatan kepada Nanda untuk berbicara, tetapi juga memberikan kesempatan untuk perubahan. "Aku tidak pernah menginginkan balas dendam atau untuk melihat kalian jatuh. Tetapi aku berharap kalian bisa belajar untuk tidak meremehkan orang lain hanya berdasarkan penampilan atau status sosial." Setelah mendengarkan permintaan maaf dari teman-teman lamanya, Rahma mulai merasakan adanya perubahan dalam dirinya sendiri dan dalam perusahaan. Beberapa karyawan yang sempat terlibat dalam penyelewengan mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka datang ke Rahma, mengakui ketidakberesan yang mereka lakukan, dan berjanji untuk berubah. Rahma melihat ini sebagai tanda bahwa langkah yang ia ambil, meskipun berat, akhirnya membawa dampak positif. Rahma semakin yakin bahwa perusahaan ini bukan hanya tentang hasil finansial, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih manusiawi. Di Sriti Agrotech, sekarang ada lebih banyak dialog terbuka, lebih banyak kejujuran, dan lebih banyak perhatian terhadap kesejahteraan karyawan. Rahma sadar bahwa membangun sebuah perusahaan yang sukses tidak hanya tentang menghasilkan laba, tetapi juga tentang memperlakukan orang dengan rasa hormat dan perhatian. Para karyawan mulai merasakan perubahan tersebut. Suasana kerja menjadi lebih harmonis, dan rasa saling menghargai mulai tumbuh. Mereka yang sebelumnya takut dengan keputusan Rahma, kini merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik. Rahma tidak hanya berhasil mengubah perusahaan secara struktural, tetapi juga secara emosional, menciptakan budaya kerja yang lebih sehat dan lebih produktif. Meskipun Rahma masih menghadapi tantangan besar dalam menjalani hidupnya, ia merasa lebih damai. Ia menyadari bahwa meskipun kesuksesan itu penting, ada hal-hal lain yang jauh lebih berarti dalam hidup ini, hubungan dengan orang lain, integritas, dan kebahagiaan batin. Rahma mulai lebih menghargai setiap momen kecil dalam hidupnya dan tidak terlalu terfokus pada pencapaian materi atau pengakuan dari orang lain. Rahma juga merasa bersyukur karena ia bisa memberi dampak positif pada orang lain. Meskipun ia pernah dihina dan diperlakukan buruk, ia bisa tetap bangkit dan menunjukkan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita mengelola hidup dan memberi pengaruh yang baik pada orang lain. Ia semakin yakin bahwa hidup tidak hanya tentang menjadi yang teratas, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa membawa kebaikan bagi dunia di sekitar kita. Melalui Sriti Agrotech, Rahma merasa bahwa ia memiliki kesempatan untuk berbagi lebih banyak, memberi lebih banyak, dan membantu lebih banyak orang. Rahma tahu bahwa maaf adalah kekuatan terbesar yang bisa kita miliki. Tidak hanya memberi kesempatan pada orang lain untuk berubah, tetapi juga memberi diri kita sendiri kesempatan untuk berdamai dengan masa lalu. Rahma mulai menyadari bahwa kesuksesan sejati datang ketika kita bisa memaafkan, tidak hanya orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Teman-teman lamanya yang dulu meremehkan dirinya mulai menunjukkan perubahan. Mereka belajar untuk lebih menghargai orang lain, untuk tidak menilai seseorang hanya berdasarkan status atau penampilan.
Rahma merasa bangga karena ia bisa menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ini adalah kemenangan yang jauh lebih besar daripada sekadar kekayaan atau pengakuan. Ini adalah kemenangan dalam hal kemanusiaan, dalam hal bagaimana kita bisa membuat dunia ini sedikit lebih baik. Dengan kesadaran baru ini, Rahma semakin mengarahkan Sriti Agrotech untuk lebih fokus pada program sosial dan inisiatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Rahma tahu bahwa perusahaan yang sukses tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Ia mulai meluncurkan program-program yang membantu petani kecil, mempromosikan pertanian berkelanjutan, dan memberikan pelatihan serta bantuan teknis bagi mereka yang membutuhkan. Rahma merasa puas dengan langkah-langkah kecil yang ia ambil untuk memberikan kontribusi lebih besar kepada masyarakat. Ia sadar bahwa kesuksesan bukan hanya milik dirinya, tetapi juga milik orang-orang yang telah membantunya selama ini. Ia ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang ia buat akan memberikan dampak yang lebih luas, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk banyak orang. Waktu terus berjalan, dan Sriti Agrotech semakin berkembang. Rahma merasa puas dengan semua yang telah dicapai. Namun, ia juga menyadari bahwa kesuksesan yang ia raih bukanlah akhir dari perjuangan. Dalam perjalanan hidupnya, Rahma telah mempelajari banyak hal, terutama tentang pentingnya tidak merendahkan orang lain hanya karena posisi atau status sosial. Sejak saat itu, tidak hanya perusahaan yang berkembang, tetapi juga cara berpikir para karyawan dan rekan-rekan bisnis Rahma. Mereka mulai melihat Rahma bukan hanya sebagai seorang CEO yang sukses, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, yang tahu bagaimana memberi kesempatan kepada orang lain untuk belajar dan berkembang. Rahma telah mengubah banyak orang, tidak hanya dengan keputusan yang ia buat, tetapi juga dengan caranya berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Karyawan-karyawan yang semula takut dan cemas, kini mulai bekerja dengan lebih tenang, karena mereka tahu bahwa Rahma adalah pemimpin yang adil dan tegas, namun juga peduli. Mereka mulai mengerti bahwa, dalam hidup ini, kesuksesan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki atau seberapa tinggi posisi kita, tetapi tentang bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif. Di tengah perjalanan ini, Rahma teringat pada mereka yang dulu pernah ada di hidupnya, yang sempat menjadi bagian dari perjuangannya di masa lalu. Beberapa dari mereka yang pernah meremehkan Rahma kini datang kembali untuk meminta bantuan. Rahma tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk memberi mereka pengampunan, namun ia juga sadar bahwa bukan berarti semua yang datang padanya bisa mendapatkan kesempatan kedua begitu saja. Suatu hari, Galih, teman lama yang dulu selalu mencibirnya, datang ke kantornya dengan raut wajah penuh penyesalan. "Rahma, aku tahu aku tidak bisa membalikan waktu, tapi aku ingin meminta maaf," ucap Galih dengan suara serak. "Aku salah menilai dirimu dulu. Aku ingin memperbaiki semuanya." Rahma menatapnya dengan bijak. "Galih, aku tidak membenci siapapun. Aku hanya ingin kita semua belajar dari kesalahan," jawab Rahma dengan tegas namun lembut. "Jika kamu ingin berubah, aku akan memberimu kesempatan. Tapi, perubahan itu harus datang dari dalam dirimu sendiri." Rahma memutuskan untuk memberikan Galih kesempatan kedua, tetapi bukan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai pelajaran bahwa dalam hidup, kita bisa berubah dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk berubah. Bagi Rahma, kemenangan sejati bukanlah tentang membalas hinaan atau merendahkan mereka yang dulu meremehkannya, tetapi tentang bagaimana ia bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Hari demi hari, Rahma semakin menemukan kedamaian dalam hidupnya. Kesuksesan di dunia bisnis telah membawanya jauh, tetapi ia tahu bahwa kesuksesan itu hanyalah bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar. Rahma kini menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari pencapaian atau pengakuan dari orang lain, tetapi dari cara kita menjalani hidup dengan penuh integritas dan memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Rahma tahu bahwa dalam setiap langkahnya, ia telah meninggalkan jejak yang bermakna. Ia tidak hanya membangun sebuah perusahaan yang sukses, tetapi juga membangun karakter dan memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang dulu pernah meremehkannya. Dengan segala pengampunan yang ia berikan, Rahma akhirnya merasa bahwa ia telah mencapai kemenangan sejati.
Kemenangan sejati adalah ketika seseorang bisa berdiri tegak dan bangkit tanpa perlu merendahkan orang lain. Kemenangan sejati adalah ketika kita tetap tenang dan fokus pada tujuan hidup, membiarkan kesuksesan kita menjadi jawaban atas segala hinaan yang pernah diterima. Rahma, yang dulu dianggap rendah dan tidak berarti, kini menjadi contoh bagi banyak orang bahwa dengan kerja keras, keteguhan hati, dan niat yang tulus, kita bisa mengubah dunia di sekitar kita. Waktu terus berjalan, dan Rahma kini berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, meskipun banyak yang telah tercapai, ia tetap merasa ada banyak yang belum ia capai dalam hidup ini. Setelah melalui banyak rintangan, mengatasi pengkhianatan dan penghinaan, serta memperbaiki diri, Rahma tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan pernah benar-benar selesai. Pada suatu malam yang tenang, Rahma duduk di ruang kerjanya yang terang benderang, melihat keluar jendela dan merenung. Pemandangan kota Bandung yang gemerlap membuatnya teringat pada masa-masa sulit ketika ia merasa tak ada harapan, ketika ia merasa tidak pernah bisa membuktikan dirinya. Kini, dengan segala kesuksesan yang ia raih, ia menyadari betapa jauh perjalanannya telah membawanya. Namun, meski demikian, Rahma tidak merasa bahwa ia telah mencapai puncak tertinggi. Ia tahu bahwa hidup ini selalu berputar, selalu penuh dengan tantangan baru yang harus dihadapi. Untuk itu, ia memutuskan untuk tetap fokus pada perjalanan yang lebih panjang, lebih bermakna. Rahma melihat kesuksesan yang telah ia raih sebagai langkah awal. Ia tahu bahwa di luar sana masih banyak yang perlu ia lakukan, banyak orang yang perlu ia bantu, dan banyak kesempatan yang harus ia ciptakan. Dengan pandangan yang lebih bijaksana, Rahma siap untuk menatap masa depan dengan keyakinan dan harapan yang baru. Setelah mencapai puncak kesuksesan di dunia bisnis, Rahma mulai melangkah lebih jauh. Ia menyadari bahwa kekuasaan dan pengaruh yang dimilikinya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberi dampak positif bagi dunia di sekitarnya. Ia mulai merencanakan langkah-langkah baru untuk memperluas perusahaan dan mengintegrasikan lebih banyak program sosial yang membantu masyarakat luas. Rahma juga ingin lebih terlibat dalam kegiatan amal dan pendidikan. Sebagai wanita yang pernah merasa rendah diri dan dihina, ia tahu betul bagaimana rasanya dipandang sebelah mata. Karena itu, ia bertekad untuk membuka peluang lebih banyak bagi mereka yang membutuhkan, baik itu pendidikan, pelatihan keterampilan, atau dukungan finansial untuk memulai usaha mereka sendiri. Dengan langkah-langkah baru yang ia rencanakan, Rahma merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memberdayakan orang-orang yang selama ini tidak memiliki akses ke kesempatan yang ia miliki. Ia ingin memastikan bahwa kesuksesan yang ia raih bisa membawa perubahan yang lebih besar bagi masyarakat. Pada akhirnya, Rahma merasa bahwa kehidupan adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan pelajaran berharga. Apa yang ia alami, dari dihina hingga menjadi CEO, membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan penuh empati. Ia tahu bahwa di luar sana ada banyak orang yang merasa terpinggirkan, yang merasa bahwa dunia ini tidak memberikan tempat bagi mereka. Untuk mereka, Rahma ingin menyampaikan pesan bahwa kesuksesan bukan hanya untuk orang-orang yang beruntung atau memiliki kekayaan, tetapi juga untuk mereka yang memiliki tekad, hati yang tulus, dan kemauan untuk berjuang. Rahma percaya bahwa setiap orang memiliki potensi yang luar biasa, terlepas dari apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Ia ingin semua orang tahu bahwa meskipun mereka pernah dihina, direndahkan, atau dianggap tidak mampu, mereka memiliki kekuatan untuk bangkit dan mencapai hal-hal besar dalam hidup ini. Sukses bukan tentang siapa yang lebih kuat atau siapa yang lebih kaya, kata Rahma dalam sebuah seminar yang dihadiri oleh ribuan orang. Sukses adalah tentang seberapa besar kita mampu berjuang, seberapa tulus kita menjalani hidup, dan seberapa banyak kita bisa memberi dampak positif bagi orang lain. Jangan pernah takut untuk bermimpi besar, karena kalian tidak pernah tahu seberapa dekatnya mimpi itu dengan kenyataan. Dengan kata-kata itu, Rahma meninggalkan jejak yang mendalam di hati setiap orang yang mendengarnya. Ia bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang inspirasi bagi banyak orang. Dan dengan itu, Rahma menatap masa depan dengan harapan dan keyakinan baru, siap untuk menghadapi tantangan dan memberi lebih banyak kepada dunia. Hikmah dari cerita ini. Cerita ini mengajarkan kita bahwa penampilan dan status sosial bukanlah segalanya dalam hidup.
Kesuksesan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki atau seberapa tinggi posisi kita, tetapi dari bagaimana kita berjuang, bekerja keras, dan tetap teguh pada prinsip hidup yang benar. Rahma, yang dulu dianggap remeh dan dihina, akhirnya membuktikan bahwa keteguhan hati, integritas, dan kerja keras mampu membawa seseorang ke puncak kesuksesan, tanpa perlu membalas dendam atau merendahkan orang lain. Hikmah terbesar yang bisa kita ambil adalah bahwa hidup ini penuh dengan peluang untuk berubah. Tidak ada kata terlambat untuk membuktikan diri, belajar dari kesalahan, dan menjadi lebih baik. Setiap orang memiliki potensi untuk sukses, dan dengan niat yang baik, kita bisa mengubah hidup kita dan hidup orang lain ke arah yang lebih baik. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan kita pentingnya memaafkan dan memberi kesempatan kedua, bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri kita sendiri. Maaf adalah kunci untuk membebaskan diri dari rasa sakit masa lalu, dan kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Pernyataan. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Tujuannya adalah untuk memberikan inspirasi dan pelajaran berharga dalam kehidupan, baik dalam dunia profesional maupun pribadi. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika Anda merasa terinspirasi dan senang dengan cerita ini, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan cerita-cerita yang penuh makna dan hikmah. Semoga cerita ini memberi manfaat dan motivasi untuk Anda semua.